Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update kembali terkait dengan kasus di Ngawi, Jawa Timur. Kita akan coba lihat adalah keterangan dari Rohmat Trihartanto atau Anto ya, pelaku yang menghabisi Uswatun Hasanah. Ada dua rekaman yang banyak kalian mention ke akun TikTokku di Anggasa Sumara. Di sini ada dua rekaman. Yang pertama itu adalah ini teman-teman. Rekamannya itu kayaknya ini belum dibawa ke kantor polisi ya. Mungkin detik-detik mau diamankan. Yang kedua, rekamannya adalah pada saat dia sedang berada di kantor polisi dan diinterogasi. Yang mau aku bahas di sini adalah kita harus hati-hati loh dengan Anto ini karena background dia ini kelihatan banget sangat jago memanipulasi. Bahkan kesannya dalam video-video ini dia kayak nggak ada penyesalan, ada yang nyanyi-nyanyinya. Tapi coba kita simak satu persatu. Yang pertama adalah video pada saat dia ini lagi ngobrol dengan polisi. Ini kayaknya berada di outdoor, di ruang terbuka. Dan kemungkinan besar ini sebelum waktu dia dibawa atau diumumkan, dipertunjukkan oleh penyidik ke hadapan media, teman-teman. Mulai Cinomo, minggu deh, minggu jam berapa? Sore. Ya, saya kamu telepon. Ketemu di mana? Di terminal. Kamu ajak ke? Masuk hotel. Mampir rumah makan dulu. Terus masuk hotel. Apa eksekusi di hotel? Iya. Iya, kenapa kok di hotel kota lain tempat? Alasannya tujuannya tuh betul kan memang. Ayo di hotel itu. Ayo biar nggak apa nggak hotel itu kan aman. Hah? Kenapa bawa patahnya kenapa? Sakit hati. Cemburu. Selain sakit hati apa mana? Masukin cowok terus Oke, waktu ditanya kenapa alasannya, kok begitu? Katanya sakit hati dan gitu. Terus masukin cowok. Tapi waktu aku lihat dia berpikir beberapa jeda gitu ya sebelum dia melanjutkan omongannya, dia itu matanya kelihatan banget, mikir banget. Abis itu dicari-cari lagi alasannya, katanya masukin cowok begitu. Terus itu apa lagi? yo minta-minta matre. Karena ini sih kelihatan banget dicari-cari banget alasannya. Kalau dibilang dia matre gitu ya, secara logika gini teman-teman. Korban ini bekerja loh, dia sebagai sales kosmetik. Terus juga bekerja lagi di tempat yang lain. Orang yang bekerja sebagai sales, apapun itu produknya, itu bukan pekerjaan yang gampang. Kalau memang korban ini hanya mengandalkan uang dari Anto, dibilang katanya matre, suka minta uang, ngapain dia harus kerja capek-capek jadi sales loh? Bagi aku, apa yang disampaikan Anto ini nggak masuk akal dengan fakta-fakta yang beredar. Bahkan, korban pun juga tinggal di sebuah kos-kosan yang memang kayaknya eksklusif ya, kan harganya kata Pak Kosnya sekitar 1,2 juta. Tapi kan 1,2 juta kos-kosan juga, kenapa nggak apartemen gitu yang lebih mewah atau bahkan rumah pribadi? Bagi aku banyak yang nggak masuk akal keterangan Anto di sini. Ya, yang cuma minta uang gitu. Ya, terus apa mana ya? Paling kuat alasannya apa? Sakit hati, cemburu. Enggak banget sih. Yang dia cuma iya aja karena penyidiknya ngasih pertanyaannya yes or no gitu. Jadi karena cemburu gitu. Iya, aku rasa ini bukan karena cemburu sih, tapi karena memang dia kan indikasinya adalah kayak terbiasa berbisnis kendaraan bodong. Kalian tahu dong kalau orang kehilangan motor, kehilangan mobil gitu, kemudian dijual, kan ada banyak drama-drama di situ seperti kasus yang dulu-dulu ya melibatkan oknum-oknum tersebut dalam proses bisnis yang dugaannya adalah jual beli kendaraan bodong tersebut, itu ada banyak proses tindakan kriminalisasi loh di situ. Hal-hal yang sifatnya dekat dengan yang serem-serem. Di video berikutnya adalah ini waktu Rohmat Trihartanto, warga Gombang, Kecamatan Pakel, Tulung Agung, itu sudah di kantor polisi. Ini lagi diinterogasi, ini cuma suaranya aja dari Pak Polisinya, interogasinya santai. Ada salah satu kata-katanya, ada mungkin partnernya bilang, udah dimatiin aja rekamannya, live, kayaknya ini live di TikTok gitu ya. Matiin aja,
mau kita kasih salam olahraga. Ngerti ya kalian maksudnya salam olahraga apa? Coba kita dengarkan secara utuh agar kita bisa ngerti bahwa, oh, masa sih orang yang ngakunya katanya sakit hati, diperlakukan yang katanya nggak pantas lah ya. Katanya apa tadi tuh, cemburu, ada pria masuk ke kos-kosannya, kemudian katanya menyumpahi putrinya, kemudian juga sering minta uang. Masa dia tidak ada penyesalan dalam memberikan statement-statement? Ini kelihatan banget dia sudah terbiasa sih sepertinya melakukan tindakan kriminal. Wes pasrah kowe. Terus pasrah. Berpikirmu piye? Ini podcast secara tidak langsung. Berpikirmu Ya piye? meskipun kita lari dari kesalahan pasti pasti tetap terhantui, tetap yang sayang. Ya, meskipun kita lari dari kesalahan, kita tetap terhantui. Yang aku concern tuh adalah nada bicaranya, gaya bicaranya. Tidak ada indikasi penyesalan di sini. Jadi ya mending ya pasrah. Apa yang kita perbuat ya harus dipertanggungjawabkan. Terus tahun waktu pelarian ini gak sempat delok tim cacing-cacing gak sempat ketemu nih. Ketemu dan di jalan itu Ketemu siapa? lewat depan rumah. Saya kan di Oh, gue di rumah itu. rumah. Eh, ngomongnya santai banget waktu polisi nanya ya, waktu tim cacing-cacing ini mungkin maksudnya adalah para penyidik ya, lagi cari-cari dia, sempat ketemu, sempat ngeliat. Menurut Anto, iya saya sempat lihat dan kondisi dia saat itu lagi di dalam rumah katanya. Cerita rumah. Kroso ya. Kroso ya? Cacing api nyala bosku. Malam deh. Malam kenapa? Ini kenapa? Hari apa? Jumat malam. Jumat malam. Gue Jumat malam ini. Kenapa nih? Sempat ke Blitar. Hah? Saya sempat ke Blitar. Kenapa? Saya sempat ke Blitar katanya. Sempat ke Blitar. Tinggal rumah saya berhenti di pom istirahat. Habis ke Blitar saya ke Ponorogo. Iya. Terus pulang sekitar Jam piro nih, Om? Jumat yo. jam 7-an malam. Jam itu isak wi. Iya. Ndak metu blas. Dia matok. Jam setengah 9 keluar. 9-an mungkin jam 9. Oh, udah rumah. Kita aja, maksudnya gini ya, indikasinya adalah dia ini memang sudah terbiasa kayaknya berhadapan dengan dunia-dunia kriminal gitu loh. Orang kalau pada umumnya ya berhadapan dengan polisi dikejar, itu pasti ada paniknya, ada menceritakan stresnya. Kok dia santai banget? Kayaknya dia memang sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan yang seperti ini yang berhubungan dengan polisi dikejar-kejar. Santai banget dia cerita di sini. Guys, tak pateni sih yo. Tak interogasi sih dulu. Ini ada anggota polisi yang lain lagi. Iya sih. Dan dia masih Piye curhat lu? Piye lek kasus ngene iki piye ngono ya? Saya curhat itu Jadi si Anto ini sempat curhat katanya ke teman-temannya yang jadi anggota polisi atau mungkin penegak hukum, tapi dia curhatnya itu tidak menceritakan bahwa itu adalah kejadian yang dialami dengan dirinya. Nah, ditanya nih curhatnya seperti apa sama teman-teman kamu yang jadi anggota polisi itu katanya. ini kan segera diurusin dari seperti Oh, tapi gue gak ngomong lek gue sing mutilasi gak ngomong. Cek apa maksudnya ceritanya drama ya. Terus polisi dan saya sambil makan. yo gak apa-apa, tenang. Sing penting urip iki kan Mohon izin ya, saya sambil makan. Masih nafsu makan juga, Anto. Dan kata-katanya itu
mohon izin ya Dan gitu loh. Aneh banget ya manggilnya Dan emang dia anggota polisi. Oke, oke, makanya aku mikirnya bahwa dia udah deket banget ya, kebiasaan mungkin karena dia punya banyak hal-hal yang berhubungan dengan kriminalitas mungkin makanya dia sudah terbiasa dengan obrolan-obrolan yang ada banyak slang di sini. Mengakui kesalahan, mau berubah atas kesalahannya itu. Sip, ya. Woi, semanusong. Siap. Woi, semanusong loh. Repot. Woi, Oke. ubur-ubur ikan lele, pelakune mutasile. Wes wayahe cara olahraga. Kalau parsi itu keluar ya. Bilang sama anak istri kan Dendi, di rumah. komandi. Anak istri kan di Pakel tuh, kita kan itu kan di Sapi. Saya ke Sapi dulu, saya nemuin ibu, terus saya pulang ke rumah. Tidak ngeroso ibumu. Kayaknya rasa Dia juga sempat pulang ketemu istri, anak, dan juga ibunya. Dan ibunya sempat kroso, mungkin udah mikir, udah ngerasa ada sesuatu hal yang janggal sama putranya begitu. Ini boleh ibu cerita tentang ibu langsung lemes aku. Nah, Oke. jadi gitu teman-temannya. Jadi aku terserah buat teman-teman ya, kalau yang yakin bahwa alasan yang disampaikan itu adalah fakta yang sebenarnya, ya monggo-monggo aja. Tapi bagi aku pribadi, yang disampaikan dengan Anto terkait dengan motifnya, yang dikatakan bahwa korban itu yang matre, terus memasukkan pria lain, terus juga dibilang memberikan ucapan yang menyakitkan buat putrinya, aku rasa itu mengada-ada sih. Karena waktu di bagian video pertama itu kan jaraknya cukup jauh ya dibandingkan dengan video kedua. Kalau memang dia ngerasa sakit hati gara-gara ketiga alasan tersebut, kenapa di video pertama dia cuman ngomongin sakit hati yang satu bagian, tapi di video kedua itu dikembangin ada 1, 2, dan 3. Terus juga kalau dikatakan bahwa uh, dia matre, dia yang sering minta uang, terakhir katanya dia minta uang 1 juta, ya ngapain sih perempuannya masih terus bekerja, dan bekerjanya juga cukup melelahkan. Bahkan profil dari si Anto ini kan bukan orang yang kaya raya juga, mohon maaf. Pekerjaan dia kan kalau aku cek dari keterangan polisi terakhir ini, ya dia bisnisnya adalah ya dugaannya adalah jual beli mobil bodong tersebut. Dia juga sebagai ketua ranting pencak silat di daerah Tulung Agung, salah satu organisasi di sana, juga adalah anggota LSM, salah satu juga di daerah Tulung Agung. Dia punya banyak kegiatan sosial yang cukup menyita waktu biasanya nih ya. Kalau orang yang sibuk sama bisnisnya, aku rasa tidak punya banyak waktu buat kegiatan organisasi seperti ini, tanpa bermaksud merendahkan. Aku bahasnya adalah konteksnya terkait dengan uang dan juga waktu. Karena kalau memang dia juga punya keluarga, punya istri, punya anak, itu juga butuh biaya. Dan keterangan dari Kombes Pol Farman ya di Reskrimum Polda Jawa Timur bahwa hubungannya mereka katanya sudah 3 tahun. Dan aku masih sangat yakin sih kemungkinan besar ya ini bukanlah motif yang sebenarnya yang sudah diungkapkan. Karena mobil dari Uswatun Hasanah itu langsung dijual loh. Sehari atau 2 hari setelah kejadian, dan itu langsung laku karena pada saat ditangkap, barang bukti yang disita juga ada beberapa mobil yang merupakan hasil penjualan dari mobilnya Uswatun. Kok bisa secepat itu jualan mobilnya? Kalau banyak netizen juga berkomentar, anjas tujuannya dia itu menurut kalian ya, aku baca komentar, ini hanyalah memang pure gitu ya, dia mau menguasai harta dari Uswatun Hasanah. Aku yakin yang hilang bukan cuma mobil. Aku yakin juga ada sejumlah barang berharga atau uang dari miliknya Uswatun yang juga kemungkinan besar sudah diambil oleh Roma Trihartanto. Dan dari obrolan ini dia nyantai banget gitu kan ya. Jadi aku berharap teman-teman jangan percaya 100% apa yang dikatakan Anto ini. Karena bagaimanapun juga korban Uswatun itu nggak bisa lagi menjelaskan, mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi. Si Anto mah bebas dia ngomong apa aja.
Karena memang di Indonesia kan masih jiwa patriarkinya tinggi ya. Ada sebagian kecil netizen yang mengexcuse dengan kata-kata, makanya kamu jangan jadi pelakor gitu, makanya kamu mendapatkan musibah seperti ini. Oke, siapa tahu aja ditipu. Namanya juga perempuan gitu ya, kalau sudah jatuh cinta kadang bisa terbutakan dengan banyak hal. Sementara itu dulu bisa aku update mengenai kasus di Jawa Timur ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.